Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran untuk mata pelajaran Sistem Internet of Things untuk siswa kelas 11 semester 3 kompetensi keahlian sistem informatika, aplikasi, dan jaringan. Kali ini akan menyampaikan topik tentang desain input device interface, dan saya yang akan membawakan adalah Rohmati Hidayat, pengampu di kompetensi keahlian TKJ Sija SMK 2 Yogyakarta. Kompetensi dasar adalah di KD 32, yaitu menerapkan desain sistem interfacing, dan KD 42, yaitu membuat desain sistem interfacing. Sedangkan untuk materi pokok ada dua. Yang pertama adalah desain input device interface, kemudian yang kedua desain output device interface. Untuk kali ini kita akan membahas untuk materi pokok yang pertama, yaitu desain input device interface. Baik, desain input device interface, tujuan pembelajarannya adalah setelah melaksanakan praktek atau pencarian materi, peserta didik mampu untuk menjelaskan desain input device interface dengan benar, kemudian menerapkan desain input device interface dengan benar. Kita awali, apa itu sensor? Kita pernah melihat atau pernah menggunakan suatu peralatan yang di dalamnya terdapat sensor, misalnya saja sensor temperatur, sensor percepatan, sensor inframerah, sensor kelembaban, kemudian terkait dengan touchscreen, sensor ultrasonik atau jarak, dan sebagainya. Nah, ini sudah banyak berada di lingkungan kita, ya, apalagi saat ini kita menggunakan HP, contohnya HP atau smartphone, itu di dalamnya terdapat lebih dari 2 sensor. Baik, kita akan memberikan contoh sederhana untuk sensor. Ini contoh dari seorang operator yang mengawasi aliran air dan tandon air. Diibaratkan ada mata, kemudian ada aliran air dan ada tandon air. Jadi diibaratkan ada perangkat yang menerima dan menangkap sinyal atau stimulus. Jadi operator ini memperhatikan tandon air, kemudian juga dia menyesuaikan katup pipa yang akan mensuplai tandon, sehingga kalau kita identifikasi, maka operator ini menyesuaikan tingkat cairan dalam tangki dengan memanipulasi katupnya sehingga memvariasi laju aliran. Tanpa adanya kontrol, kemungkinan tangki akan luber atau banjir, atau sebaliknya akan kering. Untuk bertindak tepat, maka operator harus mendapatkan informasi yang tepat waktu tentang tingkat cairan di dalam tangki. Nah, ini fungsi atau bekerjanya suatu sensor, sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sensor yang terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama adalah tabung penglihatan yang ada di tangki, dan yang kedua adalah mata operator yang menghasilkan respon listrik di saraf optik sehingga mengendalikan tangannya untuk memutar katup sehingga akan sesuai aliran yang ada di pipa air. Ini contoh sederhana tentang sensor.
Selanjutnya, saat ini di sekitar kita sangat banyak sensor yang kita temukan. Contohnya tadi di HP, ya. Di HP itu sudah kita dapatkan contohnya untuk GPS, kemudian kecepatan, ya, kemudian sensor posisi, ya, posisi itu juga ada. Kemudian untuk presensi, ya, kita menggunakan sidik jari ataupun dengan menggunakan sensor wajah. Kemudian juga sensor gerakan dan sebagainya. Ini yang ada di sekitar kita. Nah, penerapan sensor yang lain, ini contoh-contohnya untuk di sekitar kita, ya, dari sensor termokopel, LDR, akselerator, kemudian ultrasonik, sensor kelembaban maupun sensor suara. Nah, contoh untuk penerapan sensor di bidang lain, contohnya bidang penerbangan. Jadi di pesawat tentunya sangat banyak sensor-sensor yang digunakan untuk membantu beroperasinya pesawat. Misalnya saja sensor posisi, ya, kemudian sensor ketinggian, sensor kecepatan, sensor temperatur atau sensor lokasi, di mana sensor-sensor ini akan masuk ke komputer, ya, kemudian diolah, kemudian digunakan untuk mengendalikan engine atau mesin, kemudian flaps itu di posisi di belakang sayap, ya, flaps itu, kemudian motor-motor penggerak roda, ya, untuk memasukkan atau mengeluarkan roda pesawat, kemudian juga tentang sayapnya. Ini contoh sensor yang diterapkan di dunia penerbangan. Kemudian contoh sensor di industri, cukup banyak, ya, penggunaan sensor ini di industri, dari sensor suhu, sensor level, sensor jarak, kemudian kelembapan, torsi, kemudian kecepatan, tegangan, arus, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari sebuah pengecoran logam, ya. Maka di sana contohnya ada sensor untuk tekanan, kemudian sensor ini terkait tekanan, ya, baik untuk transmitternya, untuk indikatornya maupun untuk switchnya. Contoh yang lain yang digunakan di industri adalah sensor untuk suhu menggunakan termokopel, termistor, RTD maupun termostat. Kemudian juga untuk percepatan menggunakan tachometer dan encoder. Baik, selanjutnya apa itu sensor? Di depan sudah banyak dibicarakan atau contoh-contohnya juga sudah disampaikan. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik ataupun kimia seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembaban, kemudian suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Misalnya saja kalau terkait dengan kimia, sensor pH misalnya. Ini pengertian dari sensor. Kemudian sensor dapat diklasifikasikan dalam dua kategori utama. Yang pertama adalah jenis sensor aktif dan sensor pasif. Yang kedua adalah sensor analog dan sensor digital. Jadi kita lihat nanti apa perbedaannya dari dua kategori ini. Nah, kita masuk di sensor aktif dan sensor pasif. Ya. Yang pertama, sensor aktif atau active sensor. Sensor aktif adalah sensor yang membutuhkan sumber energi tambahan untuk bekerja. Sumber energi luar biasa, ya. Jadi
sumber energi yang berasal dari luar itu digunakan untuk sinyal eksitasi, ya. Sinyal tersebut oleh sensor dimodifikasi untuk memproduksi sinyal output. Contohnya adalah termokopel, ya. Kemudian piezoelektrik, fotodioda ataupun generator. Jadi sensor ini tanpa menggunakan energi tambahan, ya. Jadi dia dari sensor sendiri itu bisa kami ulangi untuk sensor aktif ini, bahwa sensor ini membutuhkan sumber energi tambahan untuk bekerja. Jadi sensor ini menggunakan arus atau tegangan yang dari luar untuk menghasilkan sinyal outputnya. Yang selanjutnya contohnya ini adalah termokopel, ya. Kemudian masuk ke sensor pasif. Sensor pasif adalah sensor yang tidak membutuhkan sumber energi tambahan dan secara langsung mengeluarkan sinyal elektrik untuk merespon rangsangan. Contoh sensor pasif adalah mikrofon, ya, di mana mikrofon ini tidak membutuhkan tambahan tegangan atau listrik untuk menghasilkan output. Jadi mikrofon ini akan menerima getaran suara, kemudian diterima oleh diafragma. Kemudian di diafragma ini terdapat coil dan di dalamnya ada magnet, sehingga kalau diafragma bergetar karena ada suara, maka getaran diafragma itu akan sama dengan getaran yang ada di coil, sehingga dalam pergerakannya maka akan menghasilkan induksi, ya. Jadi induksi elektronik ini yang akan menjadi output dari sensor ini. Selanjutnya untuk kategori yang kedua, yaitu sensor analog dan sensor digital. Kita awali dengan sensor analog. Sensor analog adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran yang berupa analog atau kontinu, ya. Jadi nanti akan saya sampaikan perbedaan antara analog dan digital. Contoh sensor analog ini adalah akselerometer atau sensor percepatan, kemudian sensor tekanan, sensor cahaya, sensor suara, dan sensor suhu, ya. Jadi akan kelihatan, ya, ukurannya atau nilainya dari kecil ke besar, ya, ada gradasinya, ya. Kemudian yang kedua adalah sensor digital, yaitu berupa sensor elektronik atau sensor elektrokimia, di mana konversi datanya dan transmisi datanya berlangsung secara digital. Jadi data-data yang ada di situ diubah menjadi data-data digital. Nah, ini perbedaan dari sinyal digital dan sinyal analog, di mana kalau sinyal analog terlihat berupa sinyal sinus. Jadi di sinyal ini terlihat bahwa nilainya ada gradasinya, ya, dari yang negatif terendah sampai yang tertinggi positif itu ada nilainya. Berbeda dengan digital. Kalau digital itu hanya terdapat dua hal, ya, atau dua kondisi, yaitu kondisi 0 dan 1. Nah, kita lanjut pada jenis-jenis sensor. Tentunya cukup banyak, dari sensor suhu, kemudian sensor jarak, sensor percepatan, sensor inframerah, sensor tekanan, sensor cahaya, kemudian sensor ultrasonik, kemudian juga ada sensor gas, sensor sentuh, sensor warna, sensor kelembaban, sensor kemiringan, dan sensor untuk
aliran air maupun level air. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sensor biometrik. Sensor biometrik adalah segala sensor yang terkait dengan identifikasi seseorang, skala parameter yang melekat pada tubuhnya. Contoh dari sensor biometrik adalah sensor sidik jari yang ada di tangan kita, kemudian suara kita yang masing-masing orang punya khas suara, kemudian sensor wajah, kemudian retina mata, kemudian juga terkait dengan tangan itu ada sensornya juga. Sebagai contoh, sensor suara ya di handphone atau di laptop bisa kita temui ya, ataupun juga sensor wajah untuk digunakan sebagai presensi. Kemudian sensor sidik jari yang juga digunakan untuk presensi ataupun juga untuk pengaman di smartphone atau di handphone kita ya, supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain tentunya. Kemudian contoh yang lain adalah untuk sensor retina mata. Ini saya menyebutkan adalah sebuah contoh di smartphone Samsung. Ini ada deteksi retina mata. Kemudian lanjut ke sensor gerakan. Jadi sensor gerakan adalah sensor yang mendeteksi perubahan pergerakan fisik. Contohnya adalah sensor PIR atau passive infrared. Biasa digunakan untuk membuka pintu ketika seseorang bergerak di depan pintu. Jadi kalau kita masuk ke mall atau ke hotel atau ke perkantoran yang pintunya dibuka secara otomatis, nah salah satu sensor yang terpasang di sana adalah sensor PIR ya. Jadi ada pergerakan manusia di depan atau di depan atau di belakang pintu yang mau melewati itu, maka akan masuk sensor dan pintu akan terbuka sendiri. Begitu setelah lewat dia akan otomatis menutup sendiri. Kemudian juga akselerometer untuk mengukur kecepatan pergerakan suatu objek. Contoh-contoh barang fisiknya adalah seperti ini. PIR sensor atau PIR sensor, kemudian juga ada sensor inframerah, kemudian juga ada akselerator sensor. Nah, untuk infrared ini juga termasuk dalam sensor pergerakan ya. Jadi digunakan untuk mendeteksi pergerakan objek. Namun jaraknya hanya pendek untuk infrared ini, hanya kira-kira sampai sekitar 50 atau 60 cm saja. Kemudian lanjut ke sensor listrik. Sensor listrik adalah sensor yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi tentang sistem kelistrikannya. Jadi di dalamnya untuk mendeteksi sensor arus maupun sensor tegangan. Contoh barang fisiknya adalah sebagai berikut. Di sensor arus digunakan untuk mendeteksi arus yang melewati suatu rangkaian, kemudian sensor tegangan juga demikian untuk mendeteksi tegangan yang ada di suatu rangkaian itu. Kemudian sensor cahaya. Sensor cahaya adalah sensor yang memberikan informasi mengenai karakteristik cahaya. Jadi contohnya adalah fotoresistor atau yang sering kita sebut dengan LDR atau Light Dependent Resistor, yang dapat mengukur intensitas cahaya secara letak relatif. Contohnya seperti ini ya.
Jadi dengan bahasa lain bahwa LDR itu adalah resistor pekat cahaya. Kemudian yang berikutnya adalah sensor lokasi. Adalah sensor yang dapat memberikan informasi tentang lokasi secara geografis. Nah, sebagai contoh adalah GPS receiver yang dapat memberikan informasi mengenai letak bujur dan lintang. Ini seperti halnya di smartphone kita. Di saat kita mengaktifkan lokasi, maka GPS-nya akan menyala sehingga kita akan bisa melihat kita berada di mana, ya. Ataupun juga bisa melihat kawan kita berada di mana, ya, dengan sama mengaktifkan fungsi lokasinya. Kemudian contohnya seperti ini yang ada di pasaran adalah contoh GPS receiver. Selanjutnya adalah sensor lingkungan. Sensor lingkungan adalah sensor yang dapat memberikan informasi mengenai cuaca ataupun kondisi di lingkungan kita. Cukup banyak sensor yang ada di lingkungan ini, ya. Jadi sensor suhu, sensor kelembapan udara, sensor gas dan sebagainya. Untuk lebih lanjut kita melihat gambar-gambar dari sensornya. Yang pertama sensor suhu, ya. Ini contoh dari sensor suhu LM35. Kemudian yang kedua adalah sensor suhu dan kelembapan. Ini DHT 11 ini, ya. DHT 11 untuk mengukur suhu sekaligus mengukur kelembapan udara. Kemudian sensor lingkungan berikutnya adalah ini contohnya sensor hujan yang bisa mendeteksi jika terjadi hujan, ya. Kemudian juga sensor gas, ya. Ini bisa mendeteksi gas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang sebelah kiri adalah sensor kelembapan tanah. Ada dua macam, ya. Yang satu dengan model capacitive soil, ya. Kemudian yang satunya dengan model yang lain tentunya. Kemudian sensor kejernihan air juga demikian. Jadi untuk mendeteksi kejernihan air, ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian sensor aliran air, ya, untuk melihat berapa volumenya air yang lewat di situ. Kemudian juga sensor pH. Ini termasuk sensor yang untuk mendeteksi cairan kimia. Kemudian kita masih di sensor lingkungan. Yang paling kiri adalah sensor water level atau sensor ketinggian air, ya. Ini bisa kita pasang di tandon-tandon air kalau kita misalnya memanfaatkan sensor ini untuk pengisian otomatis dari tandon air. Kemudian juga ada sensor warna. Ini bisa memberikan warna-warna, ya. Jadi ada 4 buah semacam LED kemudian yang dipancarkan, kemudian juga ada yang menerima. Kemudian sensor kecepatan angin atau anemometer, ya. Ini juga termasuk dalam sensor lingkungan. Baik, selanjutnya terkait dengan sensor mekanik, yaitu segala sensor yang berhubungan dengan ukuran mekanis ataupun alat-alat mekanis. Contohnya sensor flexiforce dan timbangan digital, ataupun juga strain gauge, ya. Gambar-gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, ini flexiforce, kemudian strain gauge, kemudian load cell. Untuk strain gauge ini adalah jika ditekan maka akan menghasilkan tegangan di ujung-ujungnya ini, ya. Flexiforce juga demikian. Kemudian untuk load cell ini untuk sensor timbangan, ya. Sensor timbangan. Jadi akan melihat berapa berat yang akan ditimbang. Selanjutnya adalah
sensor pemindai. Ya. Sensor pemindai atau yang sering kita dengar dengan kata scan ya, atau scanner ya. Jadi sensor yang bekerja atas dasar pindaian. Contohnya adalah RFID reader maupun barcode reader ya. Contoh-contohnya adalah seperti ini gambarnya ya, untuk RFID scanner dan barcode scanner. Selanjutnya adalah sensor suara ya. Jadi sensor suara adalah sensor yang berhubungan dengan suara, yaitu sensor yang berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi isyarat listrik. Contohnya mikrofon. Nah, kalau di depan tadi ada contoh mikrofon ya, itu adalah mikrofon jenis dinamik yang menggunakan coil. Sementara untuk sensor kali ini yang ditampilkan adalah menggunakan mikrofon kondenser ya. Jadi kalau mikrofon kondenser ini membutuhkan tegangan untuk bisa beroperasi. Jadi ini termasuk sensor aktif ya. Jadi membutuhkan tegangan untuk beroperasi. Berbeda dengan yang dinamik yang menggunakan coil tanpa menggunakan baterai, dia bisa menghasilkan output. Jadi sensor ini akan mengubah isyarat suara atau getaran suara menjadi sebuah besaran tegangan listrik yang keluar di outputnya. Tentunya ini menggunakan baterai yang dijatuh melewati pin-pin ini. Selanjutnya adalah sensor jarak ya, yaitu sensor yang berguna untuk mendeteksi atau mengukur jarak suatu objek, mendeteksi halangan di depan suatu objek ya. Contohnya adalah sensor ultrasonik. Nah, ini yang saat ini paling banyak digunakan untuk sensor jarak adalah digunakan pada mobil. Jadi pada saat mobil melaksanakan atret begitu ya, di belakang ada beberapa sensor. Kalau mendekati mobil itu mundur, mendekati objek-objek yang semakin mendekat, maka sensor ini akan mendeteksi dan menginformasikan pada sopir atau driver bahwa jaraknya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Nah, ini menggunakan sensor ultrasonik ya, atau sensor suara, di mana suara akan dipancarkan dan akan dipantulkan oleh objek kembali lagi ke sensor ini. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, bahwa sensor dapat digunakan untuk mendeteksi, mengukur suatu objek atau besaran. Jadi tadi sudah kita lihat deskripsi maupun contoh-contoh sensor yang ada saat ini ya. Kemudian yang kedua, bahwa peranan sensor sangat besar dalam kehidupan manusia. Tadi diberikan contoh-contohnya. Jadi sensor yang digunakan dalam bidang penerbangan ya. Tanpa sensor maka sangat sulit ya sebuah pesawat untuk bisa terbang ya. Jadi pilot membutuhkan data-data atau informasi yang detail tentang penerbangan, baik kecepatannya, posisinya atau lokasinya, kemudian jaraknya, suhunya dan seterusnya. Ataupun juga di dunia industri ya. Jadi ini penggunaan sensor sangat bermanfaat. Kemudian juga ada di lingkungan kita. Berbagai instansi menerapkan sensor, misalnya saja untuk mengukur lingkungan atau alam kita ya. Misalnya terjadi hujan berapa
kapasitas hujan yang turun saat itu. Kemudian di saat terjadi gempa bumi ya, untuk melihat berapa gempa buminya dengan skala Richter berapa, kemudian posisinya di mana dan seterusnya. Ini contoh-contoh yang ada di saat ini. Bahkan kalau kita punya ide-ide atau kreativitas untuk menggunakan sensor ini untuk berbagai peralatan yang bisa membantu untuk kehidupan manusia, itu lebih bagus tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah terdapat berbagai macam sensor yang digunakan di sekitar kita. Jadi tadi sudah disampaikan berbagai macam contoh sensor dan penggunaannya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan sensor, dan ini adalah informasi yang sangat sederhana untuk topik sensor ini. Jadi secara umum disampaikan kepada siswa untuk bahan untuk dipelajari, tentunya untuk materi input device. Terima kasih, selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.